Selamat siang teman-teman, dengan saya Margarita Mariana Lida, NIM 160308003, semester 9, kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ke-16 ini yang berjudul Teknologi dan Privasi di Era Informasi. Buku ini ditulis oleh Daniel J. Slovek. Badan Federal dan Negara Bagian mulai mengkomputerisasi catatan mereka. Biro Sensus adalah salah satu pembeli komersial paling awal komputer yang tersedia. Nomor Jaminan Sosial atau SSN mula-mula tidak untuk digunakan sebagai pengenal di luar sistem jaminan sosial, menjadi sangat berguna untuk database komputer. Ini karena SSN, pemerintah federal, negara bagian, dan lokal serta sektor swasta semakin mulai menggunakannya untuk identifikasi. Ada suatu masa ketika informasi tentang seseorang cenderung untuk didapatkan dalam kontak tatap muka yang melibatkan kepercayaan pribadi dan kesimetrian tertentu atau keseimbangan antara pemberi dan penerima. Saat ini seseorang individu harus semakin banyak memberikan informasi tentang dirinya kepada institusi besar dan relatif tidak berwajah untuk penanganan dan penggunaan oleh orang asing tidak dikenal, tidak terlihat, dan juga seringkali tidak responsif. Saat ini, lembaga dan departemen federal mempertahankan hampir database termasuk catatan yang berkaitan dengan imigrasi, kebangkrutan, perizinan, kesejahteraan, dan banyak hal lainnya. Data berisi SSN, alamat, dan gaji mereka. Jauh sebelum maraknya kampanye periklanan nasional, di sana adalah hubungan pribadi antara pedagang dan pelanggan. Lokal pedagang tinggal di sebelah pelanggan mereka dan mengetahui tentang mereka hidup dari keberadaan mereka bersama dalam komunitas. Untuk mantan besar, tenda pemasaran dilakukan secara lokal oleh penjual di jalan atau di pemilik toko di sudut pemasaran massal. Abad ke-13 dan berkembang di abad ke-20 bertransformasi sifat menjual dari persuasi pribadi ke persuasi besar-besaran. Skala kampanye periklanan yang dirancang untuk yang tak bernama, tak berwajah, konsumen Amerika. Pemasaran massal menghabiskan banyak uang, dan hanya sebagian kecil dari jutaan orang yang terpapar iklan akan membeli produk atau layanan. Saat ini, perusahaan sangat membutuhkan informasi konsumen apapun masih yang dapat mereka kumpulkan, dan pencarian informasi mereka hampir tidak pernah dianggap demokratis. Data yang dikumpulkan melampaui informasi tentang pandangan konsumen terhadap produk hingga informasi tentang Summers sendiri
seringkali menyertakan detail gaya hidup dan bahkan skala profil psikologis. Perkembangan paling revolusioner dalam pemasaran bertarget mendalami industri pemasaran langsung. Praktik mengirim email katalog pemesanan langsung ke konsumen dimulai pada akhir ke-19 abad ketika rel kereta api memperluas jangkauan sistem surat. Industri juga menjangkau orang-orang melalui sales per door to door. Pada awal tahun, pemasaran mulai menelepon orang langsung di telepon. Telepon dan telemarketing lahir. Pemasaran langsung tetap menjadi praktik pemula untuk sebagian besar abad ke-20. Database menyediakan cara yang efisien untuk menyimpan dan mencari data. Diorganisir ke dalam bidang informasi, database memungkinkan pemasaran untuk mengurutkan berdasarkan berbagai jenis informasi dan untuk menentukan peringkat atau memilih berbagai sekelompok individu dari daftar utama pelanggannya. Sebuah praktik disebut pemodelan. Transparansi dan privasi dapat diimbangi melalui pembatasan tentang akses dan penggunaan informasi pribadi dalam catatan publik. Tentu kita harus memikirkan kembali informasi apa yang menjadi milik publik, tetapi kita juga harus mengatur penggunaan file digital kita. Itu pemerintah tidak berbuat cukup untuk melindungi dari penggunaan dalam formasi yang secara rutin dipompa ke domain publik. Jika kita anggap bahwa privasi adalah status eksklusif dan akui itu, informasi dalam catatan publik tetap dapat dirahasiakan meskipun ada akses terbatas ke sana. Maka kita dapat menemukan kompromi yang bisa diterapkan untuk ketegangan antara transparansi dan privasi. Terlalu sering diskusi privasi memamerkan segerombolan mengerikan ketakutan akan teknologi yang baru berkembang terlalu cepat untuk hukum untuk menangani. Kita dibiarkan dengan perasaan putus asa. Teknologinya akan terus mengikis privasi dan tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk menghentikannya. Faktanya, teknologi bukanlah penyebab utama banyak privasi masalah yang saya bahas. Sebagian besar disebabkan karena hukum. Pada abad ke-19, orang Amerika menghadapi banyak masalah privasi. Misalnya, sejak zaman kolonial, privasi mail adalah masalah yang menjengkelkan. Menyegel surat sulit. Benjamin Franklin yang bertanggung jawab
atas surat-surat kolonial. Membutuhkan pekerja untuk bersumpah untuk tidak membuka surat, namun demikian, signifikan kekhawatiran terus berlanjut tentang juru tulis pos yang membaca surat orang. Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, dan George Washington sering mengeluh tentang kurangnya privasi dalam surat-surat mereka, dan mereka kadang-kadang menulis kode. Undang-undang privasi adalah langkah pertama yang penting dalam mengekang yang luas menyimpan data yang dikumpulkan oleh entitas pemerintah. Masih ada bagaimana pernah banyak ruang untuk undang-undang privasi untuk ditingkatkan dan diperkuat. Salah satu pengamanan yang mungkin adalah mengamanatkan penghancuran data setelah jangka waktu tertentu atau mengamanatkan transfer data ke cabang yudisial setelah jangka waktu tertentu untuk akses hanya di bawah keadaan khusus. Lain adalah dengan mengadopsi tujuan yang bermakna batasan spesifikasi. Dokumen digital akan mempengaruhi kebebasan dan kekuasaan kita. Mereka akan menentukan tekstur dan tenor hidup kita. Idealnya, teknologi memberdayakan kita, memberi kita kendali yang lebih besar atas diri kita hidup, dan membuat kita lebih aman. Tapi teknologi data digital, pengumpulan, dan penggunaan memiliki efek sebaliknya.